Hampir 86 juta orang nih yang nonton. Luar biasa. Mohon maaf, subscribe-nya belum nyampe. Hey guys, senang sekali di hari ini ya masih barengan sama aku Wahyu, pastinya cuma di podcast Studio 9. Kalau minggu lalu kita udah ngebahas seputar tentang wajah dan juga makeup nih sama dua orang wanita cantik. Nah, dan sekarang aku tuh mau ngebahas sesuatu yang pastinya ini penting banget dan juga pekerjaan yang hidup ya kalau dibilang di zaman PPKM seperti ini, yang semua orang pasti butuh, khususnya untuk nge-branding sebuah barang, perusahaan, produk atau apapun. Yes, langsung saja inilah dia pria tampan satu ini. Pria tampan. Hampir mau. Ini rambut panjang nih ya. Yes, boleh kenalin Bang. Abang siapa? Pekerjaannya apa? Oke, halo kawan-kawan Studio 9. Jadi nama aku Rio Purba. Jadi kerjaan sehari-hari nge-YouTube ya juga. YouTube ya juga. Ya, tapi seputaran kerjaanku Bang. Jadi seputaran kerjaanku sebagai desainer. Oke. Tepatnya brand designer. Jadi kalau misalnya ada UMKM atau perusahaan kecil menengah gitu kan, kalau misalnya mereka mau mendirikan bisnis, nah itu datang ke aku tuh. Jadi kita buatkan logonya, terus brandingnya segala macam. Oke. Jadi hari ini kita barengan sama Bang Rio Purba. Yeay. Suara kalian mana? Kok nggak ada hu-nya? Nah, jadi hari ini kita barengan sama Rio Purba. Siap. Yang seseorang yang sudah ngebuat brandingan ya, khususnya mau itu logo atau mungkin teman-teman UMKM yang punya UMKM kecil, itu bisa langsung ke Bang Rio Purba ngomongi soal tentang logo dan juga desain nih. Kalau dibilang Bang Rio ini gimana sih awalnya bisa terjun ke dunia desain dan juga membuat logo ini? Oke, jadi kalau awalnya dari hobi lah ya. Jadi kita suka sesuatu gitu, terus kita penasaran ya kita coba kan. Nah, itulah yang aku rasakan pas SMK dulu. Jadi aku SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi itu kan belajar komputer, belajar desain biasa lah ya. Nah, satu ketika guru aku bilang, ini dengan desain kalian nanti bisa buat diri kalian kembar jadi dua gitu kan. Teknik editing gitu. Nah, dari situ menarik juga nih gitu. Jadi aku pulang sekolah selalu ke warnet, download bukan download video ya. Download apa? Ini download apa ke warnet nih? Download tutorial. Oke, download tutorial ya kan. Itu tahun berapa ya? 2007 2008 lah. 2008. Nah, dari situ ke rumah praktekan tutorialnya ngedesain lagi. Gitu terus setiap hari. Makanya dulu aku suka kali ngedesain. Ngedit wajah kawan-kawanku ya. Jadi yang tadi rambutnya ada jadi aku botakin gitu kan, seru kan. Jadi awalnya having fun aja gitu. Oke, awalnya having fun. Nah, karena udah terlanjur cinta dengan desain, tamat dari SMK, aku lihat di Mading tuh ada lowongan event organizer sebagai desainer. Nyari desainer. Lowongan di IO satu buah. Iya, IO di Kota Medan. Jadi aku coba ngelamar, rupanya keterima. Nah, itulah awal mula pekerjaanku sebagai desainer. Dari situ semakin belajar sampai sekarang. Gitu. Hebat banget. Tapi emang dasarnya dari hobi SMK juga ya. Udah terjun di dunia desain. Yes. Jadi kalau dulu tuh abang alumni SMK TKJ di Telkom, di Sandi Putra Medan. Di Sandi Putra Medan. Iya. Waduh, ini anak Sandi Putra juga banyak nih yang nonton ya. Ini seru banget, soalnya banyak banget yang nonton kita. Siap. 86 juta orang nih yang nonton. Luar biasa. Mohon maaf, subscribe-nya belum nyampe. Nah, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah trending banget nih ya Bang. Pasti banyak banget alat-alat yang dipakai untuk ngedesain ya. Nah, kalau dulu Abang masih pakai apa? Apakah masih pakai Pixel Inol mungkin? Pixel Inol yang gimana tuh? Yang goyang-goyang. Yang goyang-goyang. Dulu gimana ngedesainnya? Kalau dulu kebetulan dulu SMK itu pakai yang PC biasa, yang tabung PC biasa. Yang layar itu masih Pentium tuh ya. Pentium. Wah, ya. Itu udah
kita ngedesain buka Photoshopnya nunggunya 1 menit tuh. Waduh, lama gitu. Memang saya masih pakai disket ya berarti ya. Betul. Waduh. Ini berarti masih ini ya zaman-zaman susah dulu masih. Yang disketnya jatuh, terus filenya hilang. Betul. Aduh, menghentikan ini marah sama guru nih pasti. Oke, jadi itu. Terus masuk kuliah, ya kan, dibeliin orang tua laptop. Nah, itu kuliah kan. Jadi selama SMK itu aku bertahan pakai PC yang tadi jadul tadi. Oke. Udah beli laptop. Tapi kalau sekarang udah profesional dong ya. Kita pakai perangkat MacBook, terus iPad gitu. Dan kenapa? Walaupun harganya lebih mahal, tapi suatu kita presentasi depan klien, wah itu kan mempengaruhi itu. Benar. Jadi kalau kita buka MacBook kita, iPad kita tunjukin presentasi, wah kayak berkelas gimana gitu ya kan? Berarti sebuah brand itu berpengaruh ya terhadap personal branding kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya kita kayak tanpa persiapan, terus kita pakai kertas apa bahasa Medannya, kertas sele-sele bang. Kertas sele-sele, ya kertas sele-sele. Jadi kertas sele-sele kita tunjukkan sama klien kan, ini kayak ini murahan nih kayak gitu. Iya benar. Jadi kita tunjukkanlah perangkat tempur kita yang seadanya kayak gitu. Oke, nah waktu itu dari zaman dulu itu sampai sekarang berarti masih fokus ke dunia desain. Betul. Ya? Bener ya bang. Betul. Pernah nggak sih dapat pengalaman yang waduh ini gak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun gitu. Waduh. Ini pengalaman cinta atau gimana? Pengalaman kerjaan dulu bang. Oke, jadi yang paling yang paling nggak bisa aku lupakan tuh pernah kita dulu itu aku awalnya kan kerja di IO. Tapi 2012 aku ketemu karena aku harus fokus kuliah, tugas akhirku D3. Jadi aku berhenti dari IO, aku coba cari ada nggak ya suatu pekerjaan yang bisa aku lakukan tanpa aku ngantor. Oke. Jadi aku kerja desain tapi nggak ngantor gitu, dan aku dibayar. Ternyata ketemulah dengan namanya 99designs.com. 99designs.com. Jadi tuh aku ngontes, kalau kita menang logo kita terpilih jadi juara, kita dapat duit. Itu dari luar negeri itu bang? Dari luar negeri situsnya. Iya betul. Jadi aku fokus di situ. Terus 1 tahun tuh aku bisa dapat klien dari beberapa negara. Yang paling aku ingat tuh dari Amerika kayak gitu ya. Dari Amerika, New Hampshire, dia kayak dari usaha kopi rumahan. Sekarang itu udah punya cafe 2 tuh di New Hampshire namanya di Amerika. Itu yang desain abang? Itu desain aku. Logonya terus beberapa materi promosinya. Bukan gitu. Di Batang Kuis ya bang? Oh bukan. Di luar negeri ya? Di luar negeri. Oke. Banget serius. Nah jadi aku di situ berpikir, masa sih aku punya keahlian tapi aku nggak kasihnya ke usaha-usaha luar negeri gitu kan. Sedangkan di Kota Medan tuh banyak UMKM produknya bagus, kenapa nggak aku salurin hobiku, skillku ke UMKM di Medan. Bener. Nah ternyata nggak semudah, secantik yang aku pikirkan. Ternyata di UMKM Medan itu produknya banyak bagus, tapi mereka belum bisa bayar dengan harga yang pantas. Kayak gitu. Jadi desain logo aja contohnya dibayar misalnya 100.000. Itu pun nanti kliennya minta ini bonus kartu nama ya gitu. Aduh, kartu namanya dicetak lagi, itu udah berapa untungnya kan? Alah bang, dikit aja. Cuma garis doang gitu, pas. Alah, udahlah. Jangan pernah kayak gitu ya. Ketahuan. Alah bang, nanti kan gue kasih tau sama kawanku punya usaha. Betul, pas iya, benar. Pas kali kayak gitu. Bener. Nah jadi satu ketika aku ketemu kan, aku menghadiri kayak pameran usaha UMKM gitu. Aku bawa brosur kartu nama. Mau nggak gitu. Ketemulah satu klien, kita gak usah sebut brand dan mereknya gitu kan. Dan dia tertarik. Bang, gimana kalau misalnya kita susun janji, kita ketemu sama investor kami gitu. Langsung besar ya berarti ya bang ya? Iya, jadi mereka kayak buat kerupuk pisang gitu, tapi mau buat brand baru untuk cafe di Medan lah. Branding berarti yang branding lagi. Nge-branding ya. Jadi kita ketemu di tempat yang mereka janjikan, jamnya, harinya kita ketemu situ. Dan ternyata teman-teman di situ investornya datang, mereka itu ada, terus timnya ada 15 orang lebih. Jadi aku cuman bawa teman sendiri 1 orang, jadi kita berdua. Di situ kita dipojokin gitu kan, karena mungkin kami itu belum punya nama. Belum, Rio Purba belum terkenal ya kan. Ini ngetender gitu atau gimana nih bang? Enggak, jadi mereka pokoknya di situ mereka ngasih tahu kami butuh ini, kami mau bangun ini gitu. Usahanya seperti ini. Kalian bisa desain logonya enggak dan materi promosinya. Nah dari situ aku speak up, aku ngomong, bisa pak. Jadi nanti maunya seperti
seperti ini konsepnya. Terus nanti dari Bapak selain desain, Bapak coba lakukan strategi kayak gini ya gitu. Nah di situ dia nggak terima. Dia langsung, kamu nih siapa? Kamu nih, kita harus speak by data. Saya ini manajer di perusahaan ini. Saya 1 tahun tuh bisa jual ribuan botol gini segala macam lah. Dia ngomong panjang lebar dengan segala prestasinya. Aku kayak, itu mereka berapa orang tuh Bang kira-kira? Ada 15 orang sampai 20 orang. 15 orang dan Abang sama teman Abang. Cuman 2 orang gini. Kami tuh kayak ayam kayak kedinginan. terus. Ya diam aja gitu kan. Tapi terakhirnya kan, yang paling aku nggak nyangka terakhirnya yang investor ini dia bilang gitu kan, udahlah ya, agak melembut gitu. Harganya jangan segitulah gitu. Oh ternyata kemahalan. Panjang cerita tapi ya. Enggak panjang cerita, ujung-ujungnya kemahalan. Iya gitu. Harganya lah deh. Kenapa nggak dari awal gitu. Oke. Tapi bersyukurnya sampai akhir sih aku nggak tetap berserik apa sih namanya? Kekeh tetap dengan harga segitu. Tetap harga segitu dan akhirnya kita nggak jadi deal. Iya. Dan aku bersyukur Bang. Kenapa? Kalau deal dan ini proyeknya berlangsung, mau revisinya berapa lama kalau kliennya kayak gitu Bang? Iya, udah kebayang dari awal tuh. Mohon maaf, Bapak, sombong banget cuma perkara harga. Mau ngejual banyak barang, bayar desain tapi mohon maaf ujung-ujungnya kan. Gitu. Jadi ya walaupun nggak jadi, tapi aku bersyukur sih itu proyeknya nggak jadi kan. Dan sekaligus juga jadi pelajaran aku gitu kan. Nah buat kawan-kawan kalau misalnya kalian paham value kalian gitu, dan ada klien yang memberikan harga di bawah under value lah kayak gitu. Nah teman-teman harus belajar cara menolak. Jadi jangan project murah kita nggak terima dalam hati gitu. Kayaknya banyak revisi terus ini harganya sesuai. Tapi kita takut Bang bilang enggak gitu. Nah itu kelemahan freelancer Bang. Oke, Bang Rio, thank you. Terima kasih banyak. Atau ada promo nggak nih dari Bang Rio Purbaya sendiri nih untuk teman-teman UMKM tadi kalau tadi Bang bilang? Jadi buat teman-teman yang pengen belajar jadi freelancer lah ya, yang tertarik gimana sih cara kerja desainer, nyari kliennya gimana. Nah teman-teman itu bisa lihat channel YouTube Rio Purbaja. Ya, yang paling aktif di channel YouTube sih. Walaupun sekarang udah ada Instagram Rio Purba sama TikTok juga kita lagi belajar. TikTok. Coba lagi, Tapi kita nggak joget lah, kita nggak pandai joget. Oh iya, aku mau desain juga ngomong. Cuma sambil gini Bang. Siap. Menarik tuh, ya kan? Nggak ada yang buat itu ngedesain sambil joget gitu ya. Menarik. Jadi ya itu. Terus aku punya tagline Bang. Tagline apa? Jadi ya sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka. Jadi karya kita itu sebagus-bagusnya itu ada aja yang ngomelin, yang komentarin, ada yang nggak suka. Terus sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus kek atau jelek kek, jangan pernah takut berkarya. Gila, terima kasih banyak Bang Rio. Sama-sama. Ya, Instagramnya, YouTube-nya udah ya. Ternyata Bang Rio ini lebih aktif di YouTube ya. Subscribernya udah banyak Bang. Udah, tapi kita hide Bang, karena kita kemarin tuh goalnya itu dapat 100.000 subscribers dan itu udah berhasil kita buat, udah capai. Ya udah kita hide. Sekarang itu udah lebih dari 100.000 lah pokoknya. Tapi rahasia ya. Tapi rahasia. 12 juta. Temannya Atta nih. Kalah ya dia. Oke Bang Yo, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, semoga dunia desain khususnya Kota Medan bisa makin berkembang. Amin. Ya. Amin. Ya. Seluruh klien juga jangan mentingin harganya, please lah tolong ya. Kita capek ya, nggak cuma desain aja ya. MC, fotografer semuanya capek. Ini kayak curhat pribadi. Bang Yo, terima kasih banyak. Pastinya ya teman-teman, terima kasih banyak udah nontonin kita, karena nanti kita bakalan ada Studio 9 untuk podcast selanjutnya dengan narasumber yang pasti keren lagi. Sampai jumpa. See you.